Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini untuk melanjutkan diskusi dari kelompok 10. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Masni dan ditemani oleh Aida Sari. Di sini kami akan mempresentasikan makalah mengenai analisis rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD maupun di MIR. Baik, sebelum kita melakukan presentasi, kita melakukan tepuk selamat pagi terlebih dahulu. Teman-teman sudah ada yang tahu tepuk selamat pagi? Ya. Saya bilang tepuk selamat pagi, semuanya bilang pagi-pagi, siap-siap, bersemangat, ilmu, oke. Ya, sudah ditahu semua? Oke, mau berdiri atau duduk? Harus dengan suara yang semangat ya. Oke, mulai. Tepuk selamat pagi. Pagi-pagi, siap-siap, bersemangat, tuntut ilmu, oke. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, yaitu analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau di MIR. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian, fungsi, dan kriteria RPP dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD maupun di MIR. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian. RPP adalah rencana kegiatan Baik, yang pertama yaitu ada pengertian RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru sebelum mengajar. Nah, selanjutnya RPP itu berisi tujuan, materi, metode, penilaian, dan rangka pembelajaran. RPP juga disusun berdasarkan silabus untuk mencapai kompetensi dasar atau KDM. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi RPP. Yang pertama yaitu sebagai panduan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengarahkan kegiatan pembelajaran agar efektif dan efisien. Nah, yang ketiga yaitu membantu mengevaluasi proses dalam dan hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kriteria RPP. Yang pertama yaitu ada sesuai silabus dan kurikulum. Yang kedua tujuan jelas dan terukur materi sistematis, metodenya variatif, dan penilaian sesuai dengan indikator. Yang terakhir yaitu sumber belajar yang mendukung. Nah, selanjutnya yaitu ada kaitan silabus dan RPP. Kaitan silabus dan RPP yaitu yang pertama, silabus adalah rencana pembelajaran makro, sedangkan RPP adalah rencana operasional yang dijabarkan oleh silabus. Nah, kaitannya yaitu silabus mengarahkan RPP, sedangkan RPP mengatur proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya itu ada komponen dan prosedur penyusunan RPP dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD maupun di MIR. Nah, yang pertama yaitu ada komponen RPP. Komponen RPP yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran. Yang kedua SK atau KDM. Yang ketiga ada indikator pencapaian. Yang keempat ada tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu ada materi ajar. Yang keenam alokasi waktu. Dan
kedua, menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, yaitu menentukan indikator. Yang keempat, merumuskan tujuan. Dan yang kelima, yaitu menyusun materi. Dan yang keenam, menentukan metode. Yang ketujuh ada menyusun langkah pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan media dan sumber belajar. Yang terakhir yaitu menyusun penilaian. Baik, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah sudah ditahu ada berapa prosedur penyusunan RPP? Sudah. Sudah bisa disebutkan salah satunya? Menyusun materi. Ya, betul sekali. Dan untuk teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada pengembangan model-model RPP berbasis pendekatan saintifik dan pengemuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD maupun di MI. Nah, yang pertama model RPP berbasis saintifik dan pengemuan yaitu yang pertama pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. Sedangkan pengemuan yaitu siswa dapat menemukan konsep dan meningkatkan. Dalam model pembelajaran ini dapat meningkatkan berpikir kritis, mandiri dan kreatif pada siswa. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan model-model RPP berbasis pendekatan saintifik dan proyek dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD maupun MI. Nah, yang pertama yaitu menggabungkan langkah saintifik dengan metode PBL atau Project Based Learning. Terus, sedangkan dalam metode proyek, siswa membuat proyek nyata berkaitan dengan materi bahasa Indonesia. Terus, yang selanjutnya itu mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan komunitas. Baik, coba saudari Lisa bisa disebutkan tadi model RPP berbasis saintifik dan proyek. 1. Tidak membutuhkan. 2. Mengembangkan. Berarti kan dihargai teman-teman dengan proyek based learning. 2. Siswa membuat proyek nyata yang terkait materi bahasa Indonesia. 3. Mengembangkan kreativitas berbasis dan komunitas. Oke. Selanjutnya yaitu ada pengembangan model-model RPP berbasis pendekatan saintifik, kooperatif, proyek dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD maupun di MI. Nah, adapun saintifik yaitu di mana siswa dituntut untuk berpikir kritis, sedangkan kooperatif siswa dibentuk dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk metode proyek yaitu siswa bisa menghasilkan proyek nyata dan mengembangkan kemampuan abad ke-21. Baik, sebelum kita melanjutkan materi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Baik, teman-teman silahkan berdiri di tempat masing-masing. Baik, silahkan diperhatikan di atas ya.
Indonesia di FI maupun di SD. Pengembangan RPP berbasis pendekatan saintifik, kooperatif, proyek, dan pemecahan masalah membantu meningkatkan kualitas pembelajaran serta memenuhi nilai-nilai dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mendorong berpikir kritis. Nah, baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Ejasari untuk melakukan penerapan di kelas. Jadi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana anak-anakku? Apakah hari ini hadir semua atau ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Jadi hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai dongeng karena kan pertama kita telah belajar pengertian dongeng dan membaca dongeng. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng. Jadi unsur intrinsik yang akan kita pelajari itu ada 8. Yang pertama, anak-anakku harus mengetahui judul dari dongeng. Judul itu biasanya terletak di mana? Di awal. Betul sekali. Kemudian yang kedua, tokoh. Di sini tokoh ada pemeran utama dan ada pemeran pembantu atau pendukung. Kemudian pentokohan. Pentokohan ini adalah karakter atau watak dari tokoh. Pentokohan terbagi menjadi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis itu bergerak baik. Kalau antagonis jahat. Kemudian selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang yang dimaksud di sini, misalnya anak-anakku membuat suatu dongeng. Dongeng apa yang biasanya kalian baca? Si kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Di sini yang cerdik siapa? Kancil. Yang dikelabui siapa? Buaya. Jadi kalau anak-anakku mau membuat dongeng, bisa anak-anakku kreasikan menurut sudut pandangnya anak-anakku. Bisa saja buaya yang dicerdaskan, kancil yang dikelabui. Oke. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam menulis dongeng, anak-anakku harus memperhatikan gaya bahasa yang digunakan. Kalau semakin menarik gaya bahasanya, maka pembaca akan semakin berantusias untuk menyelesaikan dongeng yang dibaca. Kemudian selanjutnya ada amanat. Amanat itu apa? Pesan. Ya, betul sekali. Pesan yang terkandung di dalam satu dongeng. Jadi di sini pesan-pesan ada yang pesan yang harus kita ikuti, ada juga pesan yang tidak harus kita ikuti. Yang harus kita ikuti seperti apa? Pesan baik. Ya, pesan baik contohnya? Semangat. Ya, betul sekali. Apa lagi? Tidak boleh berbohong. Iya, betul sekali. Tidak boleh berbohong, tidak boleh sombong. Apa lagi? Tidak boleh menyerahkan teman. Tidak boleh Harus saling membantu. Iya, betul sekali. Kalau pesan yang tidak boleh diikuti seperti apa contohnya? Sombong. Ya, apa lagi? Berbuat jahat. Selalu curi. Iya, betul sekali. Terdapat semuanya. Nah, sekarang Ibu akan bagi anak-anakku ke dalam 3 kelompok. Jadi jadi Ibu akan menerapkan metode jigsaw, di mana ada kelompok ahli dan ada juga kelompok yang menerima. Jadi kalau Ibu bagi ke dalam 3 kelompok, ada 1 orang yang bertugas sebagai penanggung jawab. Oke, bisa ya? Sekarang silakan menghitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kanan. 2. Oke, silakan tergabung di kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Supaya semakin kelihatan terbentuk kelompoknya, silakan
singkat. Itu ibu akan suruh kalian untuk membuat satu dongeng yang singkat, kemudian dituliskan amanat yang terkandung, tapi ibu yang akan tentukan judulnya. Kalian pilih saja temanya, mau tema apa. Kemudian ibu yang tentukan, ibu yang tentukan tokohnya siapa. Jadi kalian harus berpikir lebih kreatif ya. Misalnya kelompok 1 mau ambil tema apa, persahabatan kah, orang tua kah, apa? Persahabatan. Jadi dongengnya harus menceritakan tentang monyet dan pura-pura. Kemudian kelompok 2 mau ambil tema apa? Orang tua. Silakan perkataan ibu, orang tua. Ini temanya. Jadi sama ya, persahabatan boleh sama, persahabatan orang tua. Tema yang lain misalnya kayak orang ketiga. Disebut persahabatan. Jadi di sini maksudnya kelinci kecil dan serigala. Orang ketiga. Tikus dan keledai. Baik anak-anak, ibu rasa waktunya sudah cukup. Jadi ibu mau silakan di setiap kelompok menentukan satu orang yang akan menjadi ahli dalam kelompok kalian. Jadi orang yang ditunjuk sebagai ahli silakan ke sini. Selanjutnya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tidak ada yang ribut karena ketua kelompoknya akan berdiskusi. Setelah di sini berdiskusi, kembali ke kelompok dan ibu akan tanya satu-satu anak. Oke? Jadi kan silakan misalnya kelompok 1 ceritakan dongengnya ke kelompok 2 dan kelompok 3, terus anak-anaknya. Setelah itu bergantian terus setelah itu setelah anak-anak semua kembali ke kelompok dan dimakan dongeng yang digunakan dari kelompok.
Sudah Bu? Sudah, jadi kakaknya silakan kumpul ke Ibu. Kemudian kelompok ahli menceritakan apa tadi yang didengarkan di sini kepada kelompoknya. Kemudian Ibu akan tanya satu-satu, oke? Ibu kasih kesempatan. Nah, jadi sekarang Ibu langsung bertanya saja. Coba Siti Nurjana ceritakan dongeng dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya judul dari dongeng dari kelompok 3 yaitu tema itu pengkhianatan dan judulnya itu si musang, si kucing dan si tikus. Adapun di sini pesertanya sama raja. Ceritanya bagaimana? Secara singkat saja. Oh iya, si kucing mengkhianati teman-temannya. Jadi ya si kucing di sini mengkhianati teman-temannya sehingga semua yang kita ambil kita tidak boleh memandang orang lain dengan benar-benarnya. Nah, sekarang kita cross check. Kita cek dulu apakah benar yang dibilang kelompok 1 ini. Benar kelompoknya? Oke. Karena sudah benar, kita beralih kepada kelompok 2. Kelompok 2, silakan ceritakan dongeng dari kelompok 1 dan amalan apa yang mereka tuliskan. Siapa tuh tadi sini ditunjuk? Musdalifah. Silakan berdiri. Bisa kita. Ini tentang kura-kura dan semua kelompok diam dulu, dengarkan temannya. Baik Bu, adapun visi dan dongengnya yaitu kura-kura dan monyet pergi jalan-jalan ke pesta buah. Dia membawa banyak bekal berupa buah. Monyet yang serakah makan semua makanan yang ada di pesta tersebut. Jadi apa amalannya? Amalannya Bu, tidak boleh melihat orang lain. Amalannya sih sudah benar ya. Tapi dari tadi ini kenapa lain ditulis di sini? Lain yang dijelaskan. Siapa kelompok ahlinya? Ada itu Bu. Kita hukum saja dia ya. Kenapa?
dengan serigala yang besar. Kelinci itu mengira bahwa seorang serigala besar ini jahat, berbahaya, tetapi sehingga tidak ada yang ingin berteman dengan serigala besar ini. Nah, pesan dan amanat yang diberikan, dan ternyata serigala besar ini baik. Jadi amanat yang diambil, kita tidak boleh melihat dari tampangnya saja, tapi lihat juga dalamnya. Karena tampangnya menakutkan, tapi hatinya berarti Hello Kitty. Bagaimana kelompok 2? Benar tadi yang diceritakan sama kelompok 3? Benar. Benar ya. Dan amanatnya juga benar. Jadi hari ini aku rasa semua anak-anakku sudah tahu mengenai bagaimana caranya membuat dongeng. Dan tadi Ibu baca sampai di sini menggunakan alur maju. Oke, untuk itu mungkin sudah cukup. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita SBK terlebih dahulu supaya semangat. Nah, aku ada yang tahu tentang good job? Tahu. Oke, kita tentang good job karena anak-anakku sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Tepuk good job. Tangan kanan, tangan kiri, gabungan. Good job. Tangan kanan, tangan kiri, digabungkan. Good job. Tangan kanan, tangan kiri, digabung jadi good job. Tangan kiri, jadi good job. Good job. G-O-D-J-O-B, good job. Good job, asik. Good job. Good job, asik. G-O-D-J-O-B, good job. Good job, asik. Good job. Good job, asik. Oke, semuanya. Dan begini itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita masih belajar tentang dongeng. Tapi minggu depan tugasnya per individu, anak-anakku harus membuat dongeng secara individu dan menceritakannya seperti benar-benar berada di kejadian itu. Jadi harus memperagakan, ya. Jadi Ibu harap semoga anak-anakku belajar dengan giat. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya, kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari Ibu. Untuk menutup pembelajaran pertama, kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi